Perkenalkan, nama saya Terven Satria Putra Hulu, mahasiswa Universitas Terbuka Pokja Negabo. NIM 855-855-368. Saya akan menjelaskan tentang RPP saya yang telah saya buat dan mengimplementasikannya dengan menerapkan cara-caranya saat mengajar di kelas. Selamat pagi adik-adik. Kalian kepada semua. Luar biasa. Yes. Mantap. Berikan tekan semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Semua hadir? Hadir. Ya, mantap, luar biasa. Ini yang harus dipertahankan oleh anak-anak. Baik adik-adik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita harus semangat dulu. Saya ajak dulu adik-adik semua untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita akan tepuk fokusnya. Ikuti lalu dari Bapak Guru. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, fokus. Ya. Adik-adik semua masih ingat materi sebelumnya? Masih menghafal? Masih. Apa saja yang kita bahas sebelumnya masih ingat? Masih. Ya, mantap, luar biasa. Ini tandanya belajar di rumah. Kita akan memulaikan pembelajaran kita dengan tema keanekaragaman hayati. Dalam keanekaragaman hayati atau dalam pembelajaran kali ini ada tujuannya. Ya, tujuannya yang pertama dapat melakukan pengamatan siklus kehidupan tanaman. Ada di semua gimana kita bisa melakukan pengamatan tentang siklus kehidupan tanaman. Yang kedua, siswa harus dapat mengidentifikasi tahapan siklus kehidupan tanaman atau hewan. Selanjutnya, dapat menjelaskan tentang siklus kehidupan dengan tahapan-tahapannya. Setelah kita mempelajari ini nanti, kita diharapkan untuk dapat menjelaskan tahapan-tahapan siklus tanaman. Selanjutnya, dalam tujuan pembelajaran ini ada lagi, misalnya siswa dapat mengamati jenis tumbuhan dan hewan yang berada di lingkungan sekitar kita. Kita harus mampu mengamati hewan, tanaman yang berada di lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya, siswa dapat mendeskripsikan, ya, melakukan deskripsi atau penjelasan tentang tanaman dan hewan yang ada di sekitar kita. Setelah kita lihat, setelah kita amati, setelah kita mengamati dengan begitu jelas, maka siswa diharapkan untuk mendeskripsikan ini kelompok A, ini kelompok B, dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Jadi, coba buka dulu halaman 30. Buka halaman 30, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Ya. Apa tadi pembahasan kita? Keanekaragaman ini pembahasan kita ya, jadi keanekaragaman hayati. Di dalam keanekaragaman hayati ada yang harus kita bahas, misalnya tumbuhan dan hewan. Baik adik-adik semua, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati, baik tumbuhan dan hewan. Nah, jadi di dalam struktur tumbuhan, ada yang dimaksud dengan perkecambahan biji. Ini tumbuhan atau tanaman ya? Tanaman. Perkecambahan biji. Setelah itu kita membahas yang namanya pertumbuhan. Setelah kita membahas namanya pertumbuhan, baru proses pembungaannya. Proses pembungaan pada tumbuhan. Setelah itu kita membahas pembuahan. Bagaimana bunga bisa memiliki bunganya, bagaimana prosesnya, itu yang akan kita bahas. Selanjutnya pembentukan biji. Kita akan membahas juga bagaimana tanaman tersebut atau tumbuhan bisa membentuk biji, apa saja langkah-langkah yang harus dilalui oleh tumbuhan atau tanaman
tersebut. Mengerti adik-adik? Kita sedang membahas bagaimana proses tanaman atau tumbuhan, mulai dari biji, bunga, dan seterusnya. Kita akan membahas yang namanya lagi pengenalan dan identifikasi hewan dan tumbuhan. Ya, kita harus mengenali, kita harus mengidentifikasi jenis hewan apakah itu, apakah ini golongan dari ayam, bebek, dan lain sebagainya. Seterusnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri fisik perilaku hewan dan tumbuhan. Ya, misalnya ciri-ciri fisik ini, ciri-ciri fisik ya, hewan ayam misalnya. Ayam. Apa ciri-ciri fisik ayam? Yang mempunyai dua kaki, yang mempunyai dua kaki, yang mempunyai dua kaki, yang mempunyai apa lagi? Sayap, ya, sayap. Kalau tumbuhan, misalnya apa yang ada di sekitar sekolah kita, misalnya apa? Misalnya yang ada di sekitar sekolah kita ada kunyit ya. Kunyit ini termasuk dalam kelompok tumbuh tanaman. Ya, apa ciri-ciri kunyit? Yang pertama, dia memiliki daun yang agak lebar. Yang memiliki daun yang agak lebar, lalu memiliki apa lagi? Memiliki apa? Memiliki batang yang lunak. Nah, itu yang harus kita pelajari. Selanjutnya, kita harus mampu menulis dan mendeskripsikan tentang hewan dan tumbuhan. Setelah kita bahas ini tadi, kita diharapkan mampu mendeskripsikan, mengelompokkan apa saja jenis-jenis tanaman ini masuk, di mana dia masuk kelompoknya. Ya, kelompoknya misalnya kunyit ini masuk dalam kelompok apa, ya akar apa, apakah akar serabut, akar tunggal, dan lain sebagainya. Ayam masuk dalam kelompok apa, apakah dia sama seperti dengan burung. Nah, kita harus mampu mengkelompokkannya. Selanjutnya, kita harus mampu mengamati dan mengumpulkan informasi tentang hewan atau tumbuhan yang kita pilih. Nah, di sini kita diajarkan untuk memilih salah satu jenis hewan. Misalnya tadi ayam, kita harus memilihnya. Setelah itu kita harus mampu mengkelompokkannya. Ini bagian ini bagian ini, struktur tubuh ayam seperti ini, dan lain sebagainya. Seperti itu juga tumbuhan, kita harus mampu mengelompokkannya. Makanya ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita belajar pakai hati, maka kita akan mampu menuntaskan segala persoalan atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Baik, ketika kita sudah menjelaskan beberapa tahapan yang harus kita pelajari di dalam materi ini atau pertemuan ini, maka kita tiba dengan yang namanya kesimpulan. Kita dapat menyimpulkan apa tentang penjelasan daripada materi tadi. Ya, misalnya kita menyimpulkan bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat luas, keanekaragaman hayati di sekeliling kita sangat luas, sehingga kita harus mampu menjaga dan merawat. Dan siswa harus diajarkan untuk mampu mengenal berbagai struktur hewan dan tumbuhan, mengenal jenis-jenis hewan, mengenal lingkungan sekitar, dan mampu mendeskripsikan yang namanya hewan dan tumbuhan. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan kita harus mampu bisa menguasai tentang materi hari ini. Baik adik-adik, setelah kita sudah menarik kesimpulan, maka di sini kita akan ada yang namanya tugas, bukan tumbuhan. Tugas ya adik-adik, kita ada tugas. Ya, tugasnya yang pertama kita harus menulis apa saja tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Ya, tugas yang kedua, kita harus menulis apa saja hewan yang ada di sekeliling rumah kita. Adik-adik semua paham? Paham tentang tugas tadi? Ya, ada dua tugas ya. Ya. Baik. Setelah pembelajaran sudah menunjukkan waktunya sudah selesai, maka penjelasan juga tentang materi ini sudah selesai. Tadi dari awal kita sudah berdoa, dan akhirnya juga kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa semua.